Salam damai dalam Yesus Kristus. Selamat pagi. Nats yang menjadi dasar renungan untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Pengelis, yaitu dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 yang berbunyi sebagai berikut dengan judul perikop Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak kamu semua bersih." Sudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku."
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dengan jelas di dalam nats hari ini menerangkan bahwa Yesus Kristus tahu waktunya sudah dekat. Dan ia juga tahu ada pengkhianat di antara murid-muridnya, ialah Yudas Iskariot. Namun demikian, kasihnya nyata kepada murid-muridnya. Karena itu, dengan rendah hati ia menghamba melalui perbuatan pembasuhan kaki para murid, agar melalui terjadinya pembasuhan kaki tersebut, para murid mengalami pemurnian diri, agar jejak langkah mereka yang kotor secara duniawi dapat ditanggalkan dan mereka boleh tinggal dalam Yesus Kristus yang mendatangkan sukacita bagi mereka. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi, pada pagi hari ini saya melihat ada dua hal yang bisa menjadi bahan renungan pada pagi hari ini. Yang pertama, kita dapat melihat dari narasi nas yang diperhadapkan untuk kita pada pagi hari ini, ialah teladan yang ditunjukkan Yesus kepada kita melalui layanan pembasuhan kaki para murid. Dan ini membawa kepada kita satu sikap agar dalam kehidupan bersama kita harus memiliki kerendahan hati untuk tulus melayani sesama. Jadi teladan ini, saudara-saudara, mengingatkan kita dalam perjalanan hidup kita harus memiliki kerendahan hati yang tulus dalam melayani sesama. Yang kedua, yang dapat kita lihat ialah layanan pembasuhan kaki para murid yang dilakukan oleh Yesus juga memiliki makna simbolis agar kita dapat membuat jembatan ke dalam Minggu Palmarum atau Pekan Suci yang sedang kita jalani jelang Jumat Agung dan Paskah, sehingga kita dapat memahami arti pembasuhan kaki tersebut sebagai satu makna simbolis yang mengajarkan kepada kita agar menjelang Jumat Agung dan Paskah itu kita bisa membasuh diri kita dari yang kotor, yang najis, yang jahat, karena jejak langkah duniawi kita yang kadangkala tidak dapat kita mengerti. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh bangun dan menyambut hadiah terindah, yaitu napas yang masih berhembus, jantung yang masih berdetak, dan kaki yang siap melangkah untuk menelusuri hari ini, melewati pekerjaan, bahkan seluruh aktivitas kami. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur, bersabar dalam menghadapi kenyataan, rendah hati, dan pembawa damai. Mampukan kami untuk berpikir produktif saat bekerja dan berusaha, pandai menjaga hubungan
dengan orang lain atau menjaga koneksitas dalam komunitas sosial atau pekerjaan, bahkan dengan sesama. Berkati keluarga kami hari ini ya Tuhan. Berkati juga pekerjaan kami. Berkati panggilan kami dalam ambil bagian pelayanan gerejawi. Berkati kami dalam rangka kami memurnikan rohani kami di pekan suci atau Minggu Falmarum jelang perjamuan kudus, Jumat Agung dan Paskah, sehingga kami dapat dengan leluasa untuk menerima berkat-berkat Allah dalam hidup kami, terutama dikuatkan di dalam iman dalam rangka kami melangkah di hari-hari yang akan datang. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.